sambil kursus, sambil apa, terserah aktivitas. Tetapi harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Artinya bukan cuma yang penting udah, enggak gitu. Karena begini ya, sekarang saya berikan kamu pemahaman itu ya, motivasi. Ketika kita itu hanya sekedar katakanlah bekerja misalkan, karena pastinya nanti suatu saat itu semua harus mandiri gitu kan. Nah, sekarang proses belajar oke lah itu. Ketika kita itu memutuskan untuk bekerja, wah saya bisa memutuskan bekerja untuk suatu perusahaan, maka di situ kita harus punya yaitu yang namanya komitmen kan. Komitmennya misalkan pagi itu harus sudah berangkat, nanti mengerjakan pekerjaan yang diberikan, target yang dibebankan dan seterusnya sampai dengan pulang. Kira-kira kalau di Jakarta itu, apalagi kalau di Jakarta ini kota besar, banyak cita-cita orang pergi ke sana. Padahal orang kalau di sana itu berangkatnya habis subuh, seringkali nggak sempat sholat gitu ya. Kenapa tahu? Nah, banyak saudara saya begitu. Di Jakarta susah, sholat aja susah gitu. Sholat subuh, berangkat pagi, macet-macetan, nyampe kantor jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 selesai bekerja. Pulang bareng nggak dengan perusahaan yang lain? Bareng. Macet lagi, nyampe rumah biasanya habis maghrib atau isya. Capek nih, capek, istirahat, tidur, bangun tidur, subuh. Nah itu sudah gitu lagi, terus berlangsung seperti itu kenyataan. Makanya saya masih punya kakak yang di sana itu mengalami seperti itu, udah jenuh banget katanya. Karena udah belasan tahun hidup di Jakarta, tapi taunya jalan berangkat sama pulang. Karena nggak pernah sempat kemana-mana itu. Terus kalau hari Ahad kemana? Hari Ahad ya mending buat tiduran, capek semingguan kerja itu. Jadi puluhan tahun tinggal di Jakarta nggak pernah kemana-mana gitu. Karena seperti itu. Tetapi itu pun dilakukan ya, oleh jutaan orang, oleh 8 juta orang di Jakarta untuk berpenghasilan katakanlah mungkin 5 juta, 4 juta, 5 juta itu kan. 4 juta, 5 juta. Mereka komitmen luar biasa, kehabisan waktu yang begitu banyaknya, kemudian waktu untuk keluarga juga sangat berkurang, ke waktu untuk dirinya sendiri itu juga berkurang gitu. Ini itu saja orang bersedia untuk komitmen. Nah, sementara berbeda sekali dengan di bisnis online, di mana bisnis online itu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang tinggal dimanapun gitu. Nggak harus di Jakarta gitu kan, nggak harus di Surabaya, nggak harus di kota-kota besar, dimanapun mendapatkan kesempatan yang sama. Ini yang nggak akan ditemukan di bisnis offline gitu ya. Bisnis offline nggak bakalan begitu. Bisnis online ini, dan bisnis online ini bisnis masa depan. Ketika kita bikin toko di pinggir jalan, mungkin per hari aktivitasnya, trafficnya gitu ya, lalu lintas pengunjungnya yang lewat depan toko kita, oke, mungkin 5.000, 10.000. Tapi bagaimana kalau online? Online kita mau target berapapun bisa. Mau mentarget sehari trafficnya 1 juta orang juga bisa. Coba offline, traffic 1 juta orang kayak apa? Gak bakalan bisa jalan itu. Nah, bisnis online pun memungkinkan dijalankan dengan nyaris tanpa modal. Itu bisa seandainya mau dijalankan nyaris tanpa modal. Cuman yang dimaksud tanpa modal adalah
secara mindset, pola pikir itu adalah dengan kita hanya memanfaatkan yang kita punya. Misalkan kita sudah punya ini HP, misalkan itu ya, kita udah punya HP, atau kita mungkin ada laptop. Wong nggak bisnis online juga HP kita online tiap hari itu buat buka Facebook, WA, Instagram gitu, ya kan? Dan kita habiskan berjam-jam itu di depan itu tanpa menghasilkan, ini tidak menghasilkan. Nah, bisnis online ini saya mulai sebenarnya saya mulai tertarik bisnis online itu sekitar tahun 2002. Kita di mana 2002? Sudah mana ya? Baru apa? Main gundu apa? Itu 2002 saya udah tertarik, tapi belum ada media sosial seperti sekarang. Dulu di zaman saya itu tahun 2004 gitu ya. Itu ada media sosial yang populernya luar biasa, itu namanya Friendster. Nah, itu sudah almarhum gitu. Nah, dulu ada media sosial terbesar di dunia namanya MySpace. MySpace juga udah almarhum itu. Terus kemudian ada aplikasi chatting populer. Jadi kalau kita itu cari temen itu lewat aplikasi chatting namanya MIRC. Itu cuma teks saja, itu nggak ada gambar orangnya, itu teks saja itu. Kita harus cari room dulu, kita harus nyari nanti ada kodenya ASLMN. Nanti itu ngobrolnya begitu, ASLMN asal mana? Itu misalkan SBY F23. Oh, Surabaya, female 23 tahun. itu dulu teks aja itu kayak gitu. Itu aja udah seneng banget itu udah seneng banget. Nggak tahu, mungkin MPRC hari ini nggak tahu masih ada apa enggak itu. Terus ada Mic33, ada yang lumayan canggih dulu itu adalah Yahoo Messenger. Nah, itu wah, Yahoo Messenger itu asik banget dulu itu. Nah, itu masa lalu dimana saya berusaha cari duit online dari tahun 2002. Susahnya luar biasa. Kenapa? Pengguna internet masih sedikit, gitu kan? Ini pengguna internet masih sedikit. Terus akses internet susahnya luar biasa. Bayangkan, saya menggunakan koneksi dengan kecepatan 32 kbps. Bukan MB loh. Kalau sekarang kan ini 40 Mbps dibagi 1000. Jadi kalau 32 Mbps bagi 1000, itulah kecepatan internet saya. Itu udah kenceng itu. Karena dulu basisnya GPRS. Coba kamu datang ke satu tempat, sinyal HP-mu sinyalnya tulisannya G. Itulah akses internet zaman sekitar itu. Zaman saya itu masih kadang muncul ya G itu. Pernah ngalami nggak muncul G? Di daerah terpencil kadang munculnya G gitu. Ya. Itu maksudnya GPRS. Itu kecepatan maksimalnya 32 kbps. Maksimal itu mentoknya itu. Bisa dibayangkan kayak apa itu rasanya itu menggunakan internet yang kecepatannya segitu gitu. Nah, terus Speedy itu ya. Wah, akhirnya muncul dulu Speedy dulu Telkom. Nah, dulu cuma Telkom, nggak ada Speedy. Beda lagi Speedy dengan Telkom, internet Telkom dengan Speedy dengan IndiHome itu beda semua. Internet Telkom
itu kecepatannya hanya sekitar 128 kbps dengan bayarnya per menit. Jadi dulu itu nyolokin ke telepon bisa nyala, tapi membayarnya per menit. Itu per menit itu kalau nggak salah itu dulu sekitar berapa ya, sekitar 4.000 apa berapa itu. Bayangin mahalnya kayak apa mau akses internet. Jadi kalau udah nyolokin kebuka langsung cabut lagi, takut nanti dihitung. Itu sampai begitu. Itu tahun luar biasa kita mengalami kesulitan internet ya. Maka pemasaran internet yang saya lakukan pada waktu itu susah. Jadi saya ngurusi WordPress dan lain-lain itu saya belajar itu tahun 2003 2004 itu saya belajar itu. Sampai hari ini tampilannya masih sama. Itu tampilannya masih sama. Itu dari tahun 2000. Nah, terus kemudian saya mulai mengenal media sosial Facebook gitu ya 2008. Jadi saya bikin akun Facebook itu pertama 2008, mati kemarin 2019. Itu sayang banget itu karena pernah nge-share postingan apa ya, Bakhtiar Nasir, Ustaz Bandar Nasir itu waktu apa itu? Nah, itu gara-gara itu di delete akunnya. Jadi bukan cuma di ban ya, bukan cuma di ban sementara, itu dimatikan total. Jadi sudah nggak bisa diakses lagi. Itu sayang sebenarnya itu kalau buat BM itu mungkin bisa jadi 10 gitu. Kalau akun baru kan 1 gitu ya. Itu 2008 saya membuat itu dengan akun personal, di mana saya bikin itu cuma sekedar ngikut tren aja. Banyak orang bikin Facebook tapi nggak ada temennya. Itu waktu itu masih nggak ada temen. Itu karena Google saja itu belum populer, karena Google baru tahun 2000 itu ditemukan. Google itu baru tahun 2000. Jadi tahun 2005 ngobrol pencarian di Google itu apa sih? Masih begitu itu teman-teman itu masih nggak paham itu. Google itu makanan apa? Itu. Nah 2010 2008 saya buat itu nggak ada temen, kadang ya nambah teman nggak jelas lah, nggak kenal, cuma ditambah-tambahkan kan ada saran itu ya, ditambah-tambah 1.300 saya punya teman. Tapi ya nggak pernah interaksi, mau kenal juga enggak. Maka di tahun 2014 saya habis sholat subuh itu buka laptop, terus kemudian penasaran pengen buka Facebook gitu. Nggak pernah buka Facebook karena emang ngapain buka, nggak ada obrolan, nggak ada apa itu. Kepengen buka, ya udah buka habis subuh. Postingan yang saya lihat pertama itu ada orang jualan baju apa. Lah, emangnya Facebook bisa buat jualan? Itu bener-bener masa sih bisa buat jualan gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya itu aneh banget itu. Karena di dalam pikiran saya jualan itu pakai website. Harus pakai website. Zaman dulu emang pakai website semua, nggak ada orang jualan di media sosial, itu nggak ada. Pengguna waktu itu 2014 itu belum ada WA belum ditemukan, masih menggunakannya BBM. Masih menggunakannya BBM itu udah canggih itu. BBM itu sudah canggih itu, 88.000 per bulan itu paketannya. BlackBerry itu. Nah, di akhirnya penasaran, jadi saya itu punya motivasi begini. Ini yang mungkin nggak banyak orang melakukan itu ya, tapi saya melakukan. Di mana saya itu punya prinsip di dalam hidup itu, ketika saya
menginginkan menguasai sesuatu, maka saya akan berusaha secara maksimal untuk bisa menguasainya. Dan saya tidak mau sekedar menguasai, saya harus benar-benar ahli di bidang itu. Itu prinsip di dalam hidup saya. Itu makanya kalau saya belajar itu 2014 itu sehari saya belajar online, itu saya bolak-balik, saya lihat, saya cari di YouTube apa iya sih ada orang jualan di Facebook. Ternyata ada kisahnya, ada ininya. Ternyata ada orang jualan di Facebook itu. Wah, akhirnya gimana caranya, tak cari tahu terus, tak pelajari. Berapa lama saya belajar Facebook setiap hari? Itu rata-rata 17 jam. Itu 17 jam. Karena saya, dan pada waktu itu saya punya cita-cita gitu ya. Waktu itu nyari duit 1 juta susah. Waktu itu nyari duit 1 juta itu susah. Penghasilan saya mungkin waktu itu hanya kisaran 2 atau 3 juta. Gitu. Waktu itu orang gaji orang kerja itu, misalkan kerja di toko di mana, itu masih 350.000. Nah, itu sebenarnya penghasilan saya udah lumayan, itu 3 juta, cuma utangnya lebih banyak. Itu. Nah, saya punya target itu nggak masuk akal. Karena ketika kita punya impian, kalian harus paham ini ya, karena pasti sebelumnya nggak pernah dapat ini sharing seperti ini. Ketika kita punya impian, buatlah impian yang tidak masuk akal. Jadi syarat impian adalah harus tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan impian. Impian kamu apa? Impian saya nanti sore makan. Lah itu bukan impian itu. Itu bukan impian. Impian itu haruslah sesuatu yang menurut kemampuan kita hari ini tidak masuk akal. Impiannya misalkan itu harus, tapi cara mencapainya harus masuk akal. Nah, pahami betul ini kalian harus cerna betul ini. Impian itu harus tidak masuk akal, irasional. Tapi cara mencapainya harus rasional. Punya impian, misalkan pengen jadi pengusaha sukses. Yang dilakukan apa tiap hari? Nganggur, baca buku males, campur pengusaha males, campur komunitas males, tidur-tiduran, main game. Kira-kira ini orang impiannya udah betul, tapi cara mencapainya rasional apa irasional? Irasional. Jadi impian itu sehebat mungkin, jangan tanggung-tanggung gitu. Kita boleh punya impian apapun sehebat mungkin. Yang tidak masuk akal menurut kita hari ini, bukan impiannya pengen terbang, itu bukan, maksudnya itu sesuatu yang hari ini kalau kita punya impian nggak masuk akal. Misalkan Dita punya mimpi, kepingin punya penghasilan sendiri, gitu ya. Impiannya pengen punya penghasilan dari tangannya sendiri, keringatnya sendiri, sebulan 100 juta sendiri, sendiri mau dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan, misalkan gitu. Masuk akal apa enggak kita? Enggak masuk akal. Maka itu layak dijadikan mimpi. Gitu. Kalau itu sudah enggak masuk akal menurut kita hari ini, layak. Tapi cara mencapainya harus masuk akal. Belajar online, langsung maksimal, dipelajari, datangi mentor, cari tahu di YouTube. Itu siang malam dicari. Itu namanya baru orang yang mimpi beneran itu begitu. Saya 17 jam itu. Terus setiap hari, pokoknya saya membuat impian pada waktu itu. Penghasilan 2 juta, 3 juta itu udah mati-matian di waktu itu. Tapi waktu itu saya langsung membuat impian baru, di mana melalui Facebook saya mau punya penghasilan 10 kali lipat, berarti 30 juta. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal loh, nyari 1 juta aja susah kok ini mau langsung dilipatkan menjadi 30. Menjadi 30 juta, mana mungkin gitu kan.
tapi itu impian yang betul. Lah apa cara saya untuk mencapainya? Tadi belajar 17 jam. Enggak ringan itu berat banget itu. Saya rasakan itu. Nah, pertama kali jualan setelah belajar, saya mau jualan malu tadinya. Karena saya bukan pakai Facebook Ads, saya pakai Facebook biasa. Yang pasti kalau saya posting teman saya lihat, malu ini saya mau jualan. Itu ada itu perasaan gitu. Itu ada itu. Karena Facebook Ads pada waktu itu belum lahir. Itu ya. Nah, disitulah kemudian saya berpikir, tapi kalau saya nggak melakukan ini, bagaimana mungkin saya mencapai penghasilan itu? Maka akhirnya saya waktu itu mau jualan. Jualannya apa? Nggak punya modal, nggak punya duit. Akhirnya bongkar-bongkar file di komputer. Nemulah itu ada file Excel. Jadi saya itu dulu suka buat file-file Excel. Misalkan buat file Excel, misalkan untuk simulasi bisnis, untuk simulasi keuangan, untuk simulasi akunting dan lain-lain, itu sering tak buat. Saya senang buat itu. Saya akhirnya karena nggak punya baju, nggak punya barang, nggak punya apa dijual, ini aja tak jual, siapa tahu laku. Tak posting karena nggak pede, saya jual dengan harga seikhlasnya. Saya posting itu, saya ingat tanggal 14 hari Jumat itu saya posting, bulan Juni itu ya, saya posting. Begitu saya posting, saya belum posting dulu, saya bikin status dari jam 7 pagi, selesai itu sampai jam setengah 11. Itu karena tak baca bolak-balik itu, tak ulangi lagi, kayak ini kurang bagus kalau kata-katanya ini, kayak ini kurang ini, kayak ini kurang ini. Begitu sudah selesai, saya mandi mau Jumatan, mau posting nggak berani, malu gitu. Masih ada hambatan mentalnya itu, malu gitu. Tapi begitu udah keluar rumah, kalau kayak gini caranya nggak jadi jualan, itu saya masuk lagi, cuman ngeklik enter gitu, cedit, langsung sudah. Saya tinggal mulai jam 2 itu ada yang ngechat, ada SMS dulu, SMS ya, SMS itu, SMS. Dan saya belum punya internet banking, saya belum tahu internet banking. Itu orang ngechat, Pak, itu softwarenya harganya berapa? Seikhlasnya. Seikhlasnya itu berapa? Terserah mau dibayar berapapun, nggak ada masalah. Saya punyanya 14.500, boleh nggak? Boleh. Transfer. Ya nggak tahu saya beneran transfer apa enggak. Terus kemudian saya minta emailnya untuk ngirim file, karena bisanya dulu begitu. Saya kirim file ke orangnya, saya kirim file. Emailnya apa Pak? Ini udah saya kirim ke email. Terus sore ada lagi, boleh nggak 25.000? Boleh. Boleh nggak 50? Boleh. Boleh nggak 25? Boleh. Rata-rata masih 25, 50. Itu terus itu sampai hari besoknya 24 jam itu saya hitung transaksinya. Di hari pertama saya jualan online itu dapat 1.300.000. Itu saya pikir ini kebetulan mungkin itu kan, masa iya sih file begituan jadi duit, itu bener masa iya sih. Terus kemudian saya bikin postingan baru tapi produknya masih sama itu loh, bikin postingan baru, saya terus pasarkan lagi, dapat duit lagi sama kayak itu, tapi mulai beda karena yang komen, yang like, yang apa kan nambah banyak gitu. Jadi orang nawarnya udah mulai beda. 50 boleh, boleh. 75 boleh, 100 boleh. Itu akhirnya mulai itu hari kedua dapat 2.200.000, 2.300.000. Hari berikutnya dapat 1.800.000. Lama-lama turun, tapi itu saya update lagi, kok turun lagi ya, kenapa ini turun tapi masih di atas masih di atas 1 juta, masih di atas 1 juta tapi turun. Terus kemudian di pertengahan bulan itu turun sampai di bawah 1 juta tapi masih di atas 500.000. Saya bingung ini gimana ini, memang bener saya marketingnya monoton sih, cuman gini dok, wah ini harus ada inovasi ini.
Saya pikirkan lagi, tapi buntu otak saya itu, gimana ini jualan. Jadi saya kalau ngecek rekening itu masih ngeprint buku, karena belum kenal internet banking, itu belum kenal itu. Jadi begitu datang itu langsung ganti buku 3 itu, karena kebanyakan transfer lah 14.000, 25.000 berapa, itu langsung ganti buku gitu. Akhirnya kurang 2 minggu dalam 1 bulan, di bulan pertama itu kurang 2 minggu itu saya posting untuk menyemangati diri saya, memberikan tantangan kepada diri saya. Jadi kita itu harus berani men-challenge, menantang diri kita sendiri. Saya bikin tantangan untuk diri saya sendiri, saya posting di Facebook. Sayangnya jejak digitalnya udah di-delete, sayangnya itu pakai akun itu sih. Itu saya menulis status di mana saya umumkan bahwa saya akan menulis sebuah buku pengalaman pribadi bagaimana caranya mendapatkan penghasilan 30 juta sebulan dari Facebook. Itu tak umumkan, padahal saya main Facebook baru berapa lama? 2 minggu. Wah, itu yang nge-like itu sampai 300 lebih itu waktu itu. Yang komen itu sampai 300-an lebih, yang like banyak banget, mungkin ada 500-an mungkin. Itu banyak banget. Nah, ini kalau saya nggak beneran dapat 30 juta, malu ini saya, kan begitu. Karena saya challenge diri saya sendiri, akhirnya saya berusaha lagi. Mulai saya kenal namanya personal branding. Jadi saya nggak terlalu jualan, tapi saya terus tiap hari nge-share tentang ilmu yang bermanfaat, tentang apa. Kan orang ngikuti kita seneng ya, karena tiap hari itu, tiap 2 hari atau 3 hari sekali saya nulis e-book, saya kasih gratis. Akhirnya follower nambah, penghasilan naik terus, naik. Yang 2 minggu kan belum saya print. Kemudian saya ke BRI Perembun, itu di sini, ini kecamatan Perembun namanya, BRI Perembun. Saya bilang ke CS-nya, Mbak, saya itu mau ngeprint transaksi 2 minggu, belum saya cetak soalnya. Jadi saya benar-benar nggak ngerti orang benar transfer apa enggak, karena SMS gimana ngirim bukti transfernya gitu kan. Terus nggak ada internet banking saya waktu itu. Sudah ada tapi saya belum kenal internet banking. Waktu itu kemudian saya mau ngeprint, Mbak. Gitu. Ini nanti biaya ngeprintnya berapa, Mbak? Nggak ada, Mbak, biaya ngeprintnya gratis gitu. Tapi terus dibawa buku tabungannya, Mbaknya keluar lagi, Pak, mohon maaf ya, nanti ada biayanya 5.000. Dulu soalnya ininya banyak, soalnya habis kertasnya banyak gitu. Nah, itu akhirnya saya print itu, begitu dibawa keluar, saya bawa pulang, itu tak tarik itu, transaksi itu panjangnya ada 5 meter, itu panjang banget memang. Saya lupa naruhnya itu, dulu tak simpen itu sebagai kenang-kenangan perjuangan itu, saya lupa naruhnya itu. Dulu soalnya ini almarinya ganti, jadi saya dulu nyesel banget, tak taruh di mana itu, karena kan itu bukti sejarah gitu. Mungkin ada Mas Rahman pernah lihat mungkin ya, itu panjang itu 5 meter itu. Dan disitulah di bulan pertama saya untuk pertama kalinya dapat murni duit online itu 32,8 juta. Itu tercapai. Akhirnya karena saya udah janji mau nulis buku, beneran saya nulis buku. Sudah pernah lihat buku saya belum? Cita pernah lihat belum buku saya? Belum pernah. Ambilin Mas Rahman, mas ini. Jadi di lemari itu ya, di lemari ini paling barat itu ada sisa-sisa bukunya. Karena memang saya nggak cetak lagi itu. Akhirnya buku itu saya tulis. Saya butuh waktu menulis buku 250 halaman itu selama 3 hari. Itu saya tulis itu selama 3 hari. Ini. Jadi memang teknisnya itu saya bahas di situ. Tapi itu bukan Facebook Ads, itu masih Facebook organik, nggak pakai iklan berbayar. Itu. Nah, disitulah melalui Facebook organik itu, kemudian di bulan berikutnya saya jualan buku jadinya. Karena
produk masa jualan software terus itu. Akhirnya saya jualan buku. Bukunya saya cetak dengan biaya 8.250. Yang nemenin saya ambil buku pertama Selamat. Hah? Selamat. Bukan. Dulu yang ikut ini Mas Roman belum ikut saya soalnya. Belum. Dulu ada yang nemenin saya itu ngambil cetakan di Jogja. Itu 8.250, saya jual 175.000. Saya cetak 1.000 eksemplar. Ya, saya cetak 1.000 eksemplar. Nah, ini. Facebook, cara berpenghasilan 30 juta sebulan hanya dari Facebook. Nah, ini jadilah buku ini. Buku ini naik cetak 3 kali. Ini sekali cetak saya 1.000 lebih. Apa kamu? Itu sekali cetak itu 1.000 lebih ini. Ini untungnya berarti karena ini tak jual pertama 170.000. Ketika cetak ulang karena saya perbarui isinya tak jual 180.000. Jadi biasanya kalau orang cetak ulang itu jadi murah, saya jadi mahal. Itu. Jadi biayanya ini saya ngeprint ini di Jogja itu 8.250. Nah, jadi kita kalau mau cetak buku tak kasih kontaknya, murah. Karena kalau di tempat yang lain bayarnya bisa kayak gini, ini saya nanya 20.000, di dia 8.250. Makanya saya, sampai hari ini saya lihat daftar harganya belum berubah. Aneh banget. Dan memang nggak berubah karena saya ketika cetak terakhir tahun 2017 apa 18 itu masih sama harganya, masih sama, nggak berubah itu. Nah, coba hitung 170.000 kurangi 10 aja, kurangi 10.000 karena saya iklan nggak bayar loh, kurangi 10.000 berarti berapa? 160. Saya jual pertama ini buku ini habis dalam waktu kurang dari 3 bulan. Itu 1.000 eksemplar berarti 160 juta. Itu 160 juta lebih. Ini 160 juta lebih. Ini buku yang biayai pondok. Jadi di sini ada pondok gratis. Inilah buku yang pertama kali bikin fasilitas pondok dari asramanya, dari dapur, fasilitas beliin kasur dan lain-lain anak-anak. Ini bukunya. Ini jualan online. Ini bulan pertama 3 bulan pertama. Ini ya. Bulan berikutnya saya cetak lagi 1.000 eksemplar lebih. Itu habis sekitar 4 bulan. Terus kemudian saya cetak lagi. Jadi buku ini hampir dapat duit 500 miliar ini. Ini satu judul loh maksudnya ini. Ini satu aja judul. Itu hampir 500 miliar saya dapat dari satu judul buku. Ini bahkan kalau saya cetak lagi kayaknya masih laku juga itu karena belum pernah saya jual di Facebook Ads. Ini belum pernah saya jual di Facebook Ads ini. Jadi bener-bener dari dulu saya jualannya organik. Ini. Jadi coba merubah hidup banget buat saya itu merubah hidup. Dan waktu itu saya nggak cuma jualan buku, saya produk digital terus membuat. Kalau saya kasih lihat produk digital saya waktu awal-awal, kalian ketawa. Kenapa? Saya shooting sendiri, ngomong sendiri, shootingannya masih jelek, pakai HP itu kameranya burem gitu kan. Itu laku ratusan juta. Karena satu filenya itu satu produk digitalnya itu saya jual 200.000. Nanti saya akan kasih lihat kalian contoh-contoh produk digital saya. Ini serat itu saya jual itu 200.000-an. Saya sambil jual buku, sambil jual produk digital. Masih ada lagi saya jualan kelas. Kelasnya apa? Karena saya penulis buku Facebook marketing, maka secara branding dulu di Indonesia, bukan di Kebumen, bukan di Indonesia, kalau mau belajar Facebook jualan secara organik, belajarnya ke saya. Khusus organik loh, dulu itu. Jadi pemain-pemain yang hari ini master semua kenal saya. Itu. Jadi di Bandung ada Dewa Eka Prayoga, di Jogja ada Sabtu Ari Sugiarto dan lain.
itu kenal semua, mereka rekomen buku saya semua itu. Jadi bahkan jadi reseller saya gitu. Itu karena saya penulis buku Facebook pertama di Indonesia itu. Sebelumnya nggak ada orang nulis buku Facebook buat jualan, itu nggak ada, saya pertama. Jadi akhirnya hanya saya jual, waktu itu hanya jualan file sama jualan kelas. Kelas itu jadi kursus secara online melalui grup Facebook. Bayangkan, orang nggak mungkin sampai hari ini banyak yang berpikir mana bisa dapat duit dari grup Facebook gitu kan. Saya dapat duit miliaran itu dari grup Facebook. Saya seminggu bisa jadi ketika saya jualan kursus gitu ya, kursusnya ini isinya Facebook marketing ini, kursusnya ini. Saya buka kelas, saya promosikan, masuk orang itu ya, untuk ikut kursus, masuk di dalam grup. Jadi syarat masuk grup itu ya bayar dulu gitu kan, bayar dulu 200.000. Kadang kelasnya isinya itu pelatihannya selama 7 hari. Jadi setiap malam kita janjian online bareng. Saya akan presentasi setiap jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Tiap malam selama 7 hari, kemudian saya bimbing selama 1 bulan. Setiap malam itu. Jadi bayar 200.000, murah nggak? Bimbing terus tiap hari gitu. 1 bulan loh kan gitu. Kan orang akhirnya kesannya murah gitu kan. Nah, maka pesertanya sekali kursus kadang 150, kan lumayan. 150 kali 200.000 berapa? Dapat 30 juta. Pernah juga saya sekali buka kelas pesertanya 400 lebih gitu. 400 lebih. Itu pesertanya 400 lebih kali 200, lumayan 80 juta. Ngajar seminggu dapat 80 juta. Jadi guru mau sampai kapan itu dapat 80 juta itu kan? Itu. Akhirnya dari itulah saya bikin pondok gratis. Di depan SPBU ada perumahan. Ada perumahan yang saya bangun dari online. Jadi saya jualan rumah, biayanya dari buku, dari video. Itu bisa dilihat kamu kalau makanya sekali-kali keluar di depan SPBU ada perumahan gitu di situ. Itu saya yang bikin. Dari mana? Dari online. Ini loh. Kita bisa merubah dunia itu ya. Coba saya gara-gara online saya santri dari Batam ada, dari Lampung ada, dari NTT, NTB, dari Jakarta, dari Bekasi, Surabaya, Bogor, dan Jawa Tengah. Semua datang ke sini. Kita bikin program gratis, kita nggak bayar, makan gratis, apa gratis. Semua serba gratis. Hanya dengan kita bisa online aja, kita bisa memberikan kemanfaatan ke banyak orang. Ini. Maka kita itu di dalam hidup nggak perlu hebat segalanya, nggak perlu. Minimal 1 tapi mentok hebatnya, gitu loh. Jadi jangan, kamu nggak usah, oh ini kepengen ini, mana bisa, nggak bisa. Kita mau nangkap kelinci ada 10 kelinci, kita mau tangkap 10-10-nya malah nggak ada yang kena. Fokus 1 kelinci pasti kena itu. Kalau nggak percaya boleh tanya sama Mas Ali karena dia pedagang kelinci itu. Peternak kelinci itu begitu. Jadi di dalam hidup juga begitu. Kita nggak perlu harus hebat semuanya, nggak perlu. Kita harus menentukan fokus kita itu mau apa gitu. Dan saya menentukan fokus saya di dalam dunia bisnis adalah online. Itu. Saya dapat duit banyak dari perumahan, tapi setelah saya pikir-pikir tetap enak online, cepet online, itu loh, biayanya nggak besar itu. Saya harus bikin perumahan habis modal miliaran, itu cuman mau jualan nunggunya 2 tahun baru bisa jualan. Lah online hari ini jualan bisa itu kan. Ini itu jadi ini sejarah ya buat saya itu ya, sejarah di mana akhirnya kita fokus di online itu. Jadi kalian itu sebenarnya ketika hari ini belajar online, disinilah sebenarnya kalian punya impian apapun itu bisa tercapai. Gitu. Oh, anak pondokan pengen bikin rumah tahfidz gratis bisa. Gitu loh.
bapaknya Dita itu punya pikiran itu yang maju, di mana dia itu berpikir nggak mungkin bisnis itu akan offline gitu ya, padahal bisnisnya pom bensin ya, itu aja masih berpikir bisnis offline itu nggak mungkin akan selamanya jaya. Maka udah mulai berpikir, karena hari ini semua orang yang berkuasa secara finansial itu pemain online. Dari Sragen modal 80.000, hari ini kekayaannya triliunan. Siapa yang punya Bukalapak? Ahmad Zaki itu dari kampung bikin aplikasi Bukalapak, habisnya 80.000. Modal 80.000, Bukalapak sudah diakuisisi, sudah dibeli sahamnya, sebagian sahamnya dibeli, itu 2 triliun. Hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Sekarang nilainya mungkin udah belasan triliun sekarang. Coba. Tuh. Kalau offline mau ngumpul kapan? Itu kan? Ngumpulnya kapan gitu. Ini. Semua pemain-pemain di dunia sekarang, semua pemilik eBay gitu ya, pemilik eBay, Jeff Bezos, dia itu mendirikan eBay. Dia mungkin nggak pernah berpikir, nggak pernah menyangka bahwa eBay akan menjadi platform marketplace terbesar di dunia. Itu harga perusahaannya kalau dijual itu 5.000 triliun, itu kemurahan. Itu perusahaan termahal di dunia. 5.000 triliun masih terlalu murah. Orang online, gitu kan? Orang online itu. Ini. Jadi pemilik Amazon, ya, pemilik terbesar itu Amazon. Nah, Amazon. Kemudian eBay, gitu kan? Ada Alibaba, Cina itu. Padahal dia cuma jualannya di Cina itu aja terbesar dia di Cina itu dengan kekayaan 1.000 triliun. Masya. Pemain online semua. Di Indonesia pemain-pemain online yang merajai. Hari ini pemain-pemain online merajai. Belum lagi anak-anak muda, hebat-hebat sekarang anak-anak muda. Makanya kalian buka inspirasi supaya fokus, manfaatkan waktu kosong, tonton YouTube tentang inspirasi orang-orang yang berhasil, yang sukses di dunia online, supaya fokus otaknya itu. Jadi pikiran kita itu fokus. Iya ya, itu. Wah, itu berhasil 19 tahun penghasilan 1 miliar. Itu banyak banget. Bukan ada, banyak banget. Penghasilan ratusan juta dari online banyak banget. Saking banyaknya. Karena online tidak memandang usia, online tidak melihat latar belakang, online tidak melihat kamu tinggalnya di gunung apa di kota. Online itu benar-benar memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau besar, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Yang tidak mungkin akan kalian dapatkan di tempat lain gitu. Yang offline itu nggak mungkin. Sehebat-hebatnya sekarang katakanlah jadi PNS misalkan ya, kan banyak ya hari ini orang Indonesia pengen cita-cita PNS itu. PNS itu sehebat-hebatnya, berapa sih gajinya? 6 juta paling gitu kan. Nah, kan saya di Kebumen mengenalkan online tahun 2015. Jadi 14 saya fokusnya jualan. 2015 saya mulai bikin kelas gitu. Nah, akhirnya anak-anak Kebumen di sini itu mulai banyak yang kenal online, mulai cari duit, belajar di online, cari duit, kenal dunia online. Ya alhamdulillah akhirnya banyak sekarang di Kebumen dari circle yang saya buat itu, lingkungan yang saya buat itu, sekarang di Kebumen anak-anak main online banyak banget. Tadinya nggak ada. Sekarang penghasilannya sudah banyak yang luar biasa, penghasilan 50 juta, penghasilan 100 juta, 150 juta, banyak.
Dulu ya mulai dari nol, coba dari nggak ngerti jualan dapat 100.000, 200.000, awal begitu. Sekarang sudah luar biasa. Itu mereka bahkan hebat-hebat itu. Saya malah yang ketinggalan. Itu karena anak muda kan otaknya kecepatannya lebih hebat daripada saya itu kan yang tua ini. Nah, sementara saya yang tua aja masih semangat di online gitu, masa kalian anak muda. Ini kan dunia kalian ini sebenarnya. Kalau dunia saya benar udah lewat. Tapi ini dunia kalian gitu loh. Ini dunia kalian. Kalian yang akan menguasai ini harusnya. Gitu. Nah, seperti itu saja. Alhamdulillah sekarang banyak. Dulu banyak yang lahir dari sini itu anak-anak yang online itu. Itu ada yang fokus jualan fokus di pertanian, jualannya produk-produk pertanian. Ada yang dulu kesini pengangguran nggak ngerti mau apa, baru nikah nggak punya pekerjaan, akhirnya istrinya bisa jahit, ya udah jualan gamis. Sekarang setiap bulan bisa 3.000 gamis. Itu tinggal di sini sama kayak kalian itu 3 hari, tapi dulu cuma 3 hari 2 malam gitu. Itu jadi banyak yang berhasil gitu ya. Ini itu jadi kayaknya katanya Mbak Nita dulu itu ada yang Mbak Nita bukan ya Mas Eko itu angkatannya Mbak Nita bukan ya? Beda Pak. Oh beda ya, Mbak Nita setelahnya ya. Oh iya, Mbak Nita yang waktu itu properti. Iya alhamdulillah. Mbak Nita pas tahun berapa ya dulu pernah di sini? 2017 ya? 2017 kayaknya. Oh 2017 bareng. Eko itu 2017. Jadi banyak banget dulu itu. ya? Banyak yang Iya, itu 2017 itu barengannya Mbak Nita. Itu ada yang nganggur nggak ngerti mau apa, sekarang jualan gamis 3.000 lebih tiap bulan. Itu. Jadi dulu habis selesai itu langsung sering kesini konsultasi bagaimana caranya bangun reseller. Nah, akhirnya sekarang konsisten terus seperti itu. Ini setelah Mbak Nita mungkin yang properti Mas. Kayaknya belum lama yang properti. Kalau Pak Eko kan karena sering kesini sama istri. Iya kayak, tapi itu 2017 itu angkatannya. Itu kalau yang pengusaha properti bakul apa? Cibal ya, Cilok. Nah, oh Mbak Nina ya. Mbak Nina ya. iya. Propertinya bagus banget. Sekarang main properti beneran gitu kan. Tapi waktu dulu ikut training itu memang dia ini Kepingin. sama properti. Iya, makanya dulu saya nanya profesinya apa kok kepinginnya ini properti gitu. Coba bayangin, bisnisnya cilok. Tahu cilok lah. Cita-citanya jadi developer properti. Belajarnya ke sini. Dia perawat ya Pak. Iya. Dia perawat. Basicnya Bisnisnya gitu tapi gitu kan. Bisa itu ya. Nah, tapi saya salut waktu itu, dia banyak banget tanya tentang properti itu. Ini orang serius apa enggak ini gitu kan? Karena memang kayak beneran enggak ini gitu. Memang ternyata sekarang berapa ini sudah jual berapa rumah ini? Bikin perumahan sendiri udah jual mungkin ada 40-an ya. lebih. Lebih. 40 tambah 14 sudah habis. Nah, itu. Jadi di sini sebenarnya ini ruangan merubah peradaban ini. Banyak orang itu berubah hidupnya di sini. Banyak banget itu. Cuman cirinya satu sebenarnya. Kalau yang sudah berhasil itu cirinya satu. Biasanya udah jarang kesini. Kalau saya sering kesini boleh nggak? Malah disarankan itu. Iya ya. Nah itu kan pas waktu 2017 kesini itu memang sama sekali nggak saya aplikasikan karena masih kecil. Iya. Apa sekarang enggak? Udah desain. Kapan? 2020. Udah lama baru kesini sekarang. Itu. Jadi gitu. Jadi ketika kita punya impian gitu ya, pastikan yang pertama impian itu harus irasional, nggak masuk akal. Ini ya. Tapi pastikan juga cara mencapainya harus rasional.
Ini jadi impian itu nggak boleh cuman rasional. Hari ini kita penghasilan 2 juta, saya punya impian penghasilannya mau naik berapa? 2.500.000. Itu bukan impian itu loh. Itu asal kita kerja keras dikit aja udah beres itu kan gitu. Nah, tapi kalau penghasilannya berapa? 2 juta, kepinginnya jadi berapa? Jadi 200. Itu. Jadi 200. Itu baru impian. Tapi dengan cara apa? Cara masuk akal. Wah, kalau saya kerja offline mau sampai kapan 200 juta per bulan? Akhirnya online. Masuk akal. Ketika belajar di online serius siang malam. Itu. Saya belajar Facebook Ads. Ini ya. Saya mulai belajar ngiklan di Facebook Ads itu dari sekitar 2017-an itu atau 2016. 2017 itu saya agak lupa itu. Itu rugi terus, bertahun-tahun rugi. Apa yang salah itu kan? Apa yang salah? Akhirnya memang pondasi utama saya adalah Facebook organik. Ini ilmu yang di sini nih, Facebook organik. Nah, akhirnya saya memang singkat cerita saya belajar Facebook Ads. Rumit. Kalau kalian sekarang bahasanya tak sederhanakan, nggak seperti waktu saya belajar. Saya udah belajar bertahun-tahun, dijelaskan itu harus sampai pusing. Nah, sekarang kalian enak menerimanya karena saya sederhanakan banget menjadi mudah dicerna itu istilahnya gitu. Saya sampai harus belajar pusing, rumit, sampai saya sakit, tipes, gitu ya. Apa saya nyerah? Enggak, saya tidur itu di samping tempat tidur ini laptop membuka, masih saya ngurusi BM walaupun saya sakit sampai berapa minggu itu nggak peduli karena saya nggak mau waktu saya sia-sia belajar hanya gara-gara sakit kok saya jadi nggak belajar saya itu. Bahkan nggak cuma belajar karena prinsip saya kalau kepingin cepet di dalam belajar harus sambil ngajar, itu prinsip saya. Maka saya ngajari teman saya. Kemarin belum pernah ketemu ya teman-teman di sini ya. Itu saya ngajari teman juga itu. Karena saya sakit nggak mungkin saya ngajari secara offline. Itu pun akhirnya udah kamu install Time Viewer. Saya nanti akan setting dari jauh komputermu, kamu lihat gitu saya gitu. Jadi ngobrolnya pakai WA, saya lihat komputer saya tapi sebenarnya punyanya sana karena di Time Viewer gitu. Saya setting nih caranya begini, nanti kamu begini lagi. Itu saya lagi tipes. Gitu. Jadi gini loh. Serius itu kalau kalian susah tidur, mikirin, itu baru serius. Jadi kalau sudah santai, itu belum serius. Buat saya begitu. Serius itu begitu. Saya ngajar kalian nggak main-main. Itu loh. Saya harus belajar lagi ngajar kalian. Jadi saya kadang telat itu ke kalian, itu saya bukan lagi tiduran. Walaupun saya kerjaan udah tiap hari Facebook tapi saya kepingin saya udah janji kepada Pak Rudi, saya akan sampaikan seluruh kemampuan saya itu. Maka saya sinau, saya belajar terus. Siang malam itu saya belajarnya. Saya kemarin itu hari kemarin itu ya, saya sempat KO itu. Karena apa? Karena saya belajar dari habis zuhur terus sampai malam sampai jam 12 malam habis tidur. Di dalam tidur saya itu saya masih mikir objektif campaign. Jadi ngimpinya itu masih BM itu. Business manager itu yang muncul di impian saya itu. Sampai saya bangun, waduh saya udah melek, capek mikir Facebook. Mbok ngimpinya yang enak-enak gitu kan. Saya tidur lagi, BM lagi yang muncul itu sampai subuh itu. Itu sampai kenapa? Serius. Itu. Jadi saya ngajar kalian nggak main-main, saya benar-benar belajar. Selama kalian di sini saya harus kembali gali apa yang pernah saya pelajari itu ya. Biar ingat sudah saya tonton lebih dari 100 video. Itu. Padahal kalian enggak, itu saya lebih. Jadi saya lebih serius dari kalian gitu. Itu kan. Ini. Kenapa? Karena saya ingin hasil terbaik. Gitu ya, hasil yang terbaik ini itu. Jadi itu namanya serius. Silahkan bangun impian setinggi-tingginya, bangun impian sebesar-besarnya,
yang sampai tidak masuk akal kalau dilihat dari kita hari ini, gitu. Kalau dilihat dari kemampuan kita hari ini itu nggak serius. Makanya saya sampai bilang dulu, selalu saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kamu punya impian, ketika impian itu disampaikan kepada orang, orang menertawakan impianmu, berarti itu impian yang betul. Itu. Saya dulu punya impian begitu. Saya pengen bikin pondok pesantren gratis, saya mau bikin sekolah gratis. Itu saya bikin, ada yang belum tercapai, saya pengen bikin perguruan tinggi gratis. Apa yang terjadi? Ditertawakan orang. Mana ada, zaman sekarang kencing aja bayar, iya kan? Apa saya jawab omongan itu, kritikan itu, makian itu, cacian itu? Enggak dijawab dengan omongan, dengan karya. Begitu sudah ada karyanya, orang diam sendiri. Gitu loh. Jadi jangan habiskan kita itu untuk ngurusi orang lain yang membuat kita itu jatuh. Jangan, ngapain itu? Wong kita jatuh juga dia nggak nolongin kok. Itu. Fokus saja kepada tujuan. Fokus kepada apa yang mau kita capai itu. Ini. Walaupun jalannya nggak mudah. Ini ya, jalannya tidak akan pernah mudah. Ini. Saya mau bikin perumahan. Itu. Berapa banyak orang meremehkan, termasuk saya selalu cerita sama Mas Rohman. Mas Rohman punya teman, temennya itu pernah saya ajak ke lokasi properti di mana saya mau bangun. Waktu itu masih, ya, kalau dilihat kayak hutan gitu. Saya itu di depan saya hamparan ini ya, ada pohon-pohon, ada rumputnya setinggi ini gitu kan. Itu saya bilang sama dia, nih, besok saya mau bangun perumahan di sini. Reaksinya apa? Wah, tertawa gitu, menertawakan dengan sinis ya, mana mungkin gitu kan. Saya sampai bilang, kamu mungkin matamu melihat itu mungkin rumput. Matamu melihat itu mungkin pohon. Tapi imajinasi saya melihat itu pohon, nanti ada rumah ngadep ke timur, ini ada rumah ngadep ke barat, ada murah. Itu yang saya lihat, cara pandang kita beda saja. Begitu jadi, ya nggak ketawa lagi sudah, gitu loh. Begitulah cara kita, gitu ya. Ini, jadi fokus kepada apa yang mau kita buat, apa yang mau kita capai, karya kita apa itu. Kadang kita lupa ini yang fundamental. Karena kalau kalian nggak ada, kenapa ini saya bicarakan ya? Karena ini yang fundamental, yang paling penting. Kalau kalian nggak punya motivasi ini, punya semangat ini, punya tujuan ini, kamu itu sekedar teknis itu nggak mudeng mau ngapain gitu. Itu nggak ngerti tujuannya. Gitu. Manusia dalam hidup harus punya impian. Ini impian itu, cara impian aja, karena mimpi aja banyak orang nggak berani. Saya nanya sama Mbak Nita, impiannya apa sekarang? Sekarang, saya kan saat ini Pak, fashion ya, fashion yang udah berbentuk toko, tapi ya masih sederhana seperti itu. Nah, impian saya itu ini Pak, tapi ya kadang aku iso yo kayak gitu Pak. Nah, saya pengen bikin fashion kayak ibaratnya kayak toko yang agak gede, tapi di jalur selatan. Itu impian saya Pak. Kenapa agak gede sih? Agak gede. Nah itu masih ini ya Pak. Masih Gede gitu ya. Iya. Jadi yang ibaratnya nanti bisa banyak tenaga kerja yang misalkan kayak pengangguran bisa tak rekrut, terus nanti bisa bikin kayak kan ini baru beli ya Pak, kayak baju-bajunya nanti bisa bikin konveksinya, nanti bisa menyerap tenaga kerja juga, seperti itu Pak mimpinya. Jadi gini. Tapi kok kayaknya di sini kok mungkin gitu loh Pak. Ini yang dulu angkatannya panjenengan, rumahnya itu pelosok di kampung, di desa, jalannya sepi. Itu saja bisa ribuan pieces per bulan gitu. Jadi kenapa harus cuman agak gede gitu kan gitu. Ini. Jadi boleh kita itu punya impian apapun, tetapi langkahnya itu loh. Yang terpenting langkahnya harus masuk akal itu. Ini. Maka harus paham betul nanti, jalannya supaya mencapai itu apa gitu.
Paham nggak maksudnya? Jadi impian itu harus yang kita nggak masuk akal. Wah, saya mau punya jaringan toko fashion misalkan, minimal katakanlah di setiap kota di Jawa Tengah misalkan gitu. Itu kan nggak masuk akal hari ini nggak masuk akal itu loh. Lah supaya kita itu tidak ragu di dalam impian, itu jangan begini, cara mimpinya begini nih, tak kasih tahu cara mimpinya. Ya, self talk-nya kepada kita, self talk itu bicara pada diri sendiri. Manusia yang paling sering kita ajak bicara adalah diri sendiri. Berangkat sekarang apa ya? Nanti aja. Nah, tapi kalau nanti bos sudah ditunggu, self talk bicara pada diri sendiri. Maka ketika persoalannya diri sendiri itu sering jawab. Saya mau punya toko yang besar. Diri sendiri dah, masa iya? Kan kacau gitu loh maksudnya. Karena self talk ini tergantung pertanyaannya, tergantung kalimatnya. Maka kalau begini caranya bagaimana? Ini cara self talknya supaya nggak ada ragu-ragu. Saya putuskan 1 tahun dari sekarang saya akan punya jaringan toko fashion gitu. Minimal di 5 kota di Jawa Tengah. Memutuskan. Kira-kira kalau dengan kata-kata memutuskan masih ragu apa enggak? Tidak gitu kan. Karena ini keputusan gitu loh maksudnya. Saya memutuskan 1 tahun dari hari ini saya akan punya 5 toko, jaringan toko di Jawa Tengah fashion. Memutuskan itu hilang nanti self talk-nya yang masa iya sih? Apa iya bisa? Apa itu caranya gitu. Jadi diri kita itu akan merespon gitu loh. Akan merespon setiap pertanyaan yang kita ajukan sendiri. Misalkan kenapa ya? Misal ini kalimat saya selalu menyampaikan kepada teman-teman saya, ketika kita self talk, bicara pada diri sendiri, kita lagi mikir, hindari kenapa. Hindari kalimat kenapa seminimal mungkin. Coba misalkan, kenapa ya saya itu belajar online gak mudeng-mudeng? Pakai kata kenapa. Terus kemudian diri sendiri jawab, iya kamu goblok. Kan kacau itu loh maksudnya. Maka jawabnya bagaimana? Cara tanyanya begini, saya belajar online gak mudeng-mudeng. Bagaimana ya supaya saya cepat mudeng? Maka diri kita itu self talk kita akan memberikan solusi. Gitu loh. Jadi kalau kita tanya kenapa, maka itu akan munculnya alasan. Kalau kita tanya bagaimana, maka munculnya solusi. Paham nggak? Hati-hati dengan self talk. Itu loh. Karena dia adalah orang yang paling sering kita ajak bicara. Itu loh. Saya nggak mudeng-mudeng ini, gimana ya biar cepat mudeng? Berarti solusi nggak yang dipikirkan? Paham ya cara berpikir ya? Ini namanya cara berpikir. Nah ini karena orang Indonesia itu nggak diajari caranya mikir, gitu loh. Nggak diajari kapan berpikir, nggak diajari kapan nggak perlu mikir, nggak diajari metodologi berpikir, itu nggak diajari itu masalahnya. Tahu-tahu mikir dengan sendirinya, gitu kan. Suruh otodidak semua mikir itu. Ya kalau pas mikirnya bener jadi orang hebat. Nah kalau mikirnya kacau jadi orang kacau itu kan gitu. Itu salah satu metode supaya otak kita cerdas. Tanyalah kepada diri sendiri bagaimana. Hindari kata kenapa. Ya, kalau kenapa pasti munculnya alasan. Susah ini belajar online kenapa ya? Ya iyalah kamu dari dulu gak pernah pegang laptop aja gak pernah. Itu ya iyalah tiap hari kamu Facebookan gak jelas itu munculnya jawaban begitu itu. Bener gak? Coba kalau pakai tanya kenapa itu. Tapi kalau pakai tanya bagaimana, maka otak kita mendadak jadi cerdas. Karena apa? Karena fokusnya solusi. Ini ya. Ini yang gak kalah pentingnya dengan belajar teknis ini. Kalau teknis itu gampang, kalian mempelajari lagi, ngulang lagi, ngulik sendiri, nanti juga hebat. Tapi fundamental ini, mindset ini, pola pikir ini harus ditanamkan betul. Itu harus ditanamkan betul ini. Jangan sampai kita itu hidup cuman biasa-biasa saja. Itu
nunggu mati itu kan ngapain gitu. Hidup sebentar kok cuma mau nunggu mati itu kan. Karyanya apa kan gitu. Saya hari ini punya impian. Impian saya apa hari ini? Memang impian saya sekarang nggak cuma urusan bisnis. Saya baru punya impian kepingin punya pondok pesantren, setiap pondok pesantren gratis, satu pondok, satu kabupaten di Jawa Tengah. Itu impian saya. Alhamdulillah Allah kasih jalan juga, ada realisasi. Sekarang baru mungkin tahap mungkin sebulan 2 bulan lagi finishing untuk di Purwokerto. Tahun ini sudah terima santri, di Banjarnegara insya Allah tahun ini terima santri. Itu apa namanya, itu impian gitu yang kalau kita punya mimpi yang serius, setiap daya upaya dari diri kita itu akan mendukung diri kita untuk mencapainya gitu. Jadi kayak orang beruntung gitu loh. Jadi kenapa? Karena seluruh daya upaya itu kita maksimalkan. Lah kalau tadi punya impian aja gak yakin gitu, itu setiap daya upaya yang kita lakukan itu akan digunakan oleh diri kita untuk ngerem supaya gagal. Jadi kayak orang ya, kayak orang cita-citanya naik mobilnya kenceng tapi handremnya ditarik. Gitu loh. Cita-citanya pengen maksimal kenceng, handremnya ditarik terus itu. Gitu karena ya itulah tadi pengen hebat sih di dalam bisnis online. Tapi apa ya saya bisa. Nah, apa saya bisa ini ngerem itu handrem itu. Maka putuskan, caranya begitu kalimatnya. Putuskan. Saya memutuskan mulai hari ini saya akan begini gitu. Putuskan itu. Itu namanya mental blocknya itu harus kita hancurkan itu. Kalau mental block ini nggak kita hancurkan, kita mau belajar 1000 orang coach sekalipun nggak bakalan ada hasil. Itu nanti jadi ahlul workshop seminar gitu kan. Cuman kesana sini belajar nggak jelas hasilnya kan begitu. Datang ke motivasi hebat, semangat keluar bingung ngapain lagi ya. Banyak kan begitu. Ini loh. Jadi harus jelas itu. Dan motivasi yang terbaik itu dari dalam. Maka karena motivasi yang terbaik dari dalam, maka nanyanya yang benar. Kalimat yang kita pakai untuk bertanya pada diri sendiri yang benar. Itu. Gitu ya. Jadi bagaimana? Nah, ini kalimat penting ini. Karena bagaimana selalu menghasilkan orang untuk berpikir solusi. Kalau kenapa dia koreksi itu nanti dibetulin semua. Dari dulu nggak pernah online, sekarang suruh belajar. Iya betul. Nah, kan gitu akhirnya. Ini nanti muncul penyakit namanya PIG. PIG bukan Bursa Efek Jakarta. PIG itu blame, excuse, justify gitu. Blame gitu ya, blame, excuse, justify. Misalkan gini, singkat ceritanya gini PIG itu. Anak muda ketemu dengan saya umur 40. Anak muda umurnya 22. Kamu umur berapa kamu? 24. Nah, 24. Oke. Anak muda umur 24 ketemu saya. Kemudian saya cerita bisnis online begini. Kita langkahnya mudah. Caranya begini. Anak muda umur 24 bilang, kamu harus bisa. Tapi anak muda itu bilang, ya itu kan karena Anda udah 40 tahun, pengalamannya banyak. Saya kan masih muda, gak punya pengalaman. Itu PIG. Lah begitu, ada anak muda hebat bisnis online-nya, ada orang 40 tahun seumuran saya nanya, kamu itu bisnisnya apa sih? Oh hebat banget. Saya bisnis online, Pak. Saya begini caranya. Itu. Yang tua bilang apa? Iya kamu anak masih muda. Jadi kamu masih kuat mikir begitu. Saya udah tua nggak bisa. Itu namanya PEJ. Gitu loh. Ketika ada sarjana, hebat sarjana itu ya. Wah sudah sarjana, sukses bisnisnya. Yang nggak sarjana bilang ya pantes wong dia sarjana. Pendidikannya mumpuni sehingga dia belajar online cepat nyambung. Ini lagi giliran yang sarjana nggak sukses ketemu anak muda yang tidak sarjana itu ya, akhirnya
Oh, kamu sukses bisnis online. Iya, saya dulu waktunya habis buat kuliah. Kamu kan nggak kuliah, jadinya kan kamu sempat belajar itu, fokus. Saya nggak bisa gitu. Kacau nggak ini? Kacau. Yang anaknya orang kaya sukses, dikatakan sama teman-temannya, ya iyalah kamu punya privilege, orang tuamu punya duit banyak, kamu bisa sukses. Giliran orang kaya yang nggak sukses lihat orang miskin sukses, apa yang dikatakan? Ya iya, kamu anaknya orang miskin, pasti usahanya pekerja keras. Saya hidupnya udah habis buat foya-foya, saya nggak bisa seperti kamu. Itu BEJ. BEJ itu akan selalu seperti itu, blame, excuse, justify. Ini selalu begitu. Ini ya, paham ya? Jadi hilangkan itu dalam diri kita, itu namanya BEJ itu. Oh iya, dia kan begini, saya kan begini. Parahnya yang namanya BEJ itu kebenaran. Tapi kebenaran yang membuat kita itu justru malah menjadikan kita itu lemah gitu. Ya iyalah, kamu kan anak orang kaya, saya kan enggak. Ya emang bener kamu bukan anak orang kaya, itu loh maksudnya. Jadi eksplorlah kelebihan kita gitu loh. Jangan yang dieksplor itu malah kelemahan. Eksplor kelebihannya itu. Ini ya. Nah, maka kalau ada, wah dia yang tua saja, harusnya begitu. Oh dia yang tua aja bisa, apalagi saya. Saya punya kesempatan yang lebih banyak, saya punya semangat lebih besar, kemampuan berpikir saya masih bertumbuh, pasti saya bisa lebih sukses. Kan begitu. Ini giliran yang tua, kalau saya melihat anak-anak muda yang lebih sukses dari saya, gitu, lebih berhasil dari saya, apa yang saya pikirkan? Dia anak muda aja bisa, masa saya lebih tua nggak bisa? Itu yang saya pikirkan seperti itu. Itu. Jadi hidup kita tergantung cara kita mikir. Ini penting nggak pola pikir? Hati-hati ini dengan pola pikir. Jadi jangan dieksplorasi yang membuat kita itu lemah. Eksplorasilah yang membuat kita itu semangat gitu loh. Ini. Nah, ini kita sharing-sharing aja ini sharing-sharing dulu. Materinya sharing sekarang. Ini. Kenapa? Karena saya butuh teman-teman semua itu punya semangat dan tujuan yang jelas. Jadi bukan cuma ngurusin PM. Ah udahlah, gitu. Udah selesai ya sudahlah. Itu nggak ngerti tujuan namanya. Gitu loh. Kalian harus bikin itu yang namanya cita-cita. Harus bikin namanya tujuan. Gitu loh. Tujuannya apa? Ini. Umur sekian mau apa? Umur sekian mau apa? Umur sekian mau apa? Itu harus jelas. Itu harus jelas. Cara menjelaskan mimpi supaya mimpi kita itu jelas. Ini cara saya ya, boleh dicontoh. Itu boleh dicontoh. Kalau kalian punya impian, misalkan saya mendapatkan penghasilan 100 juta sebulan dari online, dari keringat saya sendiri. Misalkan begitu. Apa yang harus dilakukan? Mau tahu nggak caranya? Mau tahu nggak Ki? Sampaikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam situasi apapun. Sampaikan, saya mohon doanya ya. Bilangnya caranya begini, nggak tiba-tiba langsung saya mau penghasilan. Bukan, saya mohon doanya ya supaya saya punya cita-cita, saya mau berpenghasilan 100 juta dari online, dari keringat saya sendiri. Sekarang saya sedang berusaha. Sampaikan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Itu selalu saya lakukan itu. Supaya apa? Membantu fokus. Kalau impian cuma ditaruh di sini nih, terkubur. Lupa kita. Kita pasti lupa. Lama-lama begitu nggak tercapai, susah. Begitu kita membatalkan impian, nggak ada yang protes nih. Kan nggak ada yang protes kan? Tapi begitu kita setiap hari minta doa loh sama setiap siapapun yang kita temui, minta doanya ya. Saya masih berusaha ini, saya punya impian 100 juta per bulan dari online. Saya masih belajar ini, masih belajar. Dengan cara seperti itu akan mendatangkan
tanda kutip keberuntungan. Jadi keberuntungan itu bisa diciptakan. Yang 1%, jadi 100% keberuntungan, 99% itu keberuntungan itu bisa di-create, yang 1% nggak bisa di-create. Create itu bisa kita buat gitu ya. Itu. Saya pernah nulis e-book itu. Caranya cara membuat keberuntungan. Misal saya itu ahli bahasa Inggris misalkan. Ahli bahasa Inggris. Ini tak kasih caranya sederhana. Saya punya kemampuan bahasa Inggris. Maka ketika saya bertemu dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, selalu saya ceritakan, misalkan begini. Saya pengen ini bikin kursus bahasa Inggris karena saya alhamdulillah pernah belajar bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris juga lumayan fluent, lumayan lancar. Gitu ya. Nulis, writing saya alhamdulillah juga lumayan bisa. Reading speaking itu saya listening saya juga lumayan bagus. Itu. Nah, saya kepingin ini nanti suatu saat saya mau bikin tempat kursus, saya mau bikin tempat kursus. Terus seperti itu dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Mungkin ketika saya menyampaikan sama Mbak Dita itu cuman dengar saja. Pas ketemu Mbak Dita misalkan gitu ya. Mbak Dita ini orang yang lagi mikir-mikir, saya punya duit buat apa ya? Pengen usaha, bingung. Usaha tapi yang gampang itu apa? Kalau usaha jualan kayaknya berat, mending jasa. Tapi jasa apa ya yang modelnya nggak banyak, tapi bisa berulang-ulang, karena jasa itu modal sekali, pendapatannya bisa terus-menerus gitu. Apa itu? Ketemu Mbak Dita, ngobrol-ngobrol. Itu saya baru kepingin ini. Kayaknya kalau bikin tempat kursus bagus. Kursus apa ya? Mbak Dita udah tiap hari dengar saya bilang saya kepingin bikin tempat kursus bahasa Inggris. Kira-kira rekomen nggak? Rekomen. Akhirnya Mbak Dita ngubungi saya. Itu gimana kalau saya dengar kepengen ini ya bikin kursus bahasa Inggris, gimana kalau kita kerjasama? Orang Mbak Eki yang nggak tahu asal usulnya, tahu-tahu kamu beruntung banget ya tiba-tiba ditawari kerjasama sama Mbak Nita itu, padahal kan nggak kenal ya gitu, paham nggak? Jadi beruntung itu bisa di-create. Gitu. Yang 1% nggak bisa di-create, tapi 99% bisa kita create. Gitu. Ini ya. Jadi bukan cuma iklan yang bisa di-create gitu ya. Keberuntungan itu bisa di-create gitu. Ini ya. Jadi itu caranya. Impian sampaikan kepada banyak orang. Impian jangan cuma dipendam, karena ketika disampaikan kepada banyak orang dalam sesering mungkin ya, kepada siapapun, dimanapun, dalam situasi apapun, sesering mungkin itu. Ini maka itu akan mendatangkan keberuntungan. Keberuntungan eksternalnya mungkin akan ada yang support kita. Keberuntungan internalnya adalah kita jadi fokus. Itu. Mbak Eki tiap ketemu siapapun lagi belajar online ini, cita-citanya begini, lagi belajar online ini, cita-citanya begini. Besok-besok belum ngomong online, karena tiap hari kalau ketemu Mbak Eki itu selalu yang dibicarakan online. Itu temen lihat Mbak Eki dari jauh, itu begitu lihat Mbak Eki otaknya langsung online. Itu langsung pasti nanti yang ditanya gimana Mbak Eki bisnis online-nya, itu kan benar nggak kira-kira? Itu membantu kita fokus. Yang tadinya kita itu lagi futur, lagi turun semangat, gitu ya. Karena kita sering ngomong begitu, akhirnya wah kita jadi bangkit lagi. Teman-teman saya ternyata perhatian ini sama saya, sampai nanya gimana, padahal udah lama saya nggak ngurusi itu kan gitu, misalkan semangat lagi itu kan. Ini karena saya yakin semangat itu kan begini, naik turun gitu loh. Naik turun itu nggak masalah, yang problem itu giliran turun nggak naik lah, itu yang masalah itu. Paham ya? Kita bicara fundamental ini, kita bicara otak, mindset, mikir itu ya. Ini. Oke, silakan. Mau tanya apa? Kita sharing aja ini, kita brainstorming aja ini. Apa? Itu Pak, apa namanya yang masih sering ini saya lakukan.